Di penghujung bulan suci Ramadan, kita sudah kaji pembukaan atau muqaddimah dari kitab ini yang insya Allah akan menjadikan kita semakin mengenal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita lebih mencintai beliau dan bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dijelaskan oleh As-Sayyid Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitabnya Muhammad Rasulullah tentang pentingnya membaca sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seharusnya kita mencari tahu lebih banyak sosok Nabi Muhammad yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beriman kepada beliau. Yang artinya semakin kita mengenal Nabi Muhammad akan bertambah keimanan kita, bertambah kuat keimanan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin tahu kita derajatnya Nabi Muhammad, maka semakin bisa kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu nggak bisa dibandingkan dengan manusia yang lainnya. Karena Nabi Muhammad punya kedudukan yang besar. Manusia yang mulia, manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh para ulama, basyarun la kal basyar. Nabi Muhammad itu kalau diibaratkan batu, itu seperti yakut, seperti batu permata, safir atau berlian yang mahal. Nah, batu yang mahal itu nggak bisa disamakan dengan bebatuan yang biasa. Jadi beliau basyar, beliau manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Nabi Muhammad bukan Tuhan, Nabi Muhammad bukan malaikat. Nabi Muhammad manusia, namun kedudukannya berbeda dengan manusia yang lainnya. Sebagaimana bebatuan gak bisa disamakan dengan batu safir, batu permata, berlian dan lain sebagainya. Nah, itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semakin tahu kita kedudukan Nabi Muhammad, semakin bisa kita memuliakan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sendiri sudah menjelaskan kepada kita kalau beliau itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Nabi Muhammad SAW pernah menyambung puasa, yuwasil asyam. Maksudnya menyambung puasa gimana? Ketika datang waktu terbenamnya matahari, waktunya berbuka puasa, beliau nggak berbuka, tapi beliau menyambung puasanya sampai keesokan hari. Terkadang 2 hari beliau tidak berbuka puasa. Nah, para sahabat Nabi saat itu mengikuti Nabi Muhammad. Ketika para sahabat mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka Nabi bertanya kepada mereka, kalian kenapa kok tidak berbuka, kok nyambung puasa? Maka para sahabat menjawab kepada Rasulullah, naraka tuwasilu ya Rasulullah. Kami melihat Anda nyambung, ya kami nyambung. Mereka melihat Nabi Muhammad gak berbuka, nyambung puasanya, gak makan, gak minum sampai di keesokan harinya. Maka mereka para sahabat juga ikut menyambung puasanya. Maka kemudian Nabi Muhammad bersabda, inni lastu mithlakum. Aku itu gak sama seperti kalian. Dalam riwayat yang lain, inni lastu kahayatikum. Jadi Nabi yang menjelaskan saya itu gak sama seperti kalian. Abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, karena kalau datang waktu malam saya bermalam dalam keadaan apa? Diberi makan dan diberi minum oleh Tuhan saya. Para ulama menjelaskan maksudnya diberi makan dan diberi minum oleh Tuhan saya. Beliau gak makan, gak minum, tapi diberikan kekuatannya orang yang makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Nabi Muhammad berkata, saya ini gak sama seperti kalian. Kalau kalian gak makan, gak minum bisa binasa, bisa sakit. Tapi Nabi Muhammad walaupun gak makan, gak minum, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kekuatannya orang yang makan dan minum. Dan kita selain diperintahkan untuk beriman kepada Rasul, kita diperintahkan mengikuti Nabi Muhammad SAW.
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita diperintahkan kalau kita cinta sama Allah, diperintahkan apa? Ngikutin jalannya Nabi Muhammad. Kalau orang ngikutin jalannya Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia diampuni dosanya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Ada orang yang ngaku cinta sama Allah, tapi jalannya nggak ngikutin Nabi Muhammad, cintanya nggak diterima. Karena bukti seseorang yang cinta kepada Allah adalah ngikutin jalannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita diperintahkan untuk ngikutin jalannya Nabi. Kalau kita nggak kenal sama Nabi Muhammad, bagaimana ngikutin jalannya Nabi? Untuk mengikuti jalannya Nabi Muhammad, ngikutin sunnahnya Nabi Muhammad, butuh apa? Kita kenal dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya Nabi bagaimana, puasanya Nabi bagaimana, akhlaknya Nabi bagaimana, beliau kalau keluar rumah bagaimana, wudhunya bagaimana, tidurnya bagaimana. Ini semua dibutuhkan pengetahuan, mencari tahu bagaimana kehidupan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang ngikutin Nabi Muhammad bukan hanya sunnahnya, tapi seluruh yang dilakukan sama Nabi Muhammad dilakukan sama para sahabat, kecuali ada larangan daripada Allah yang itu khusus hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan oleh para ulama, adatis sadat, kebiasaannya para pembesar itu adalah sadatil adat, adalah sebaik-baik kebiasaan. Kebiasaannya orang-orang mulia adalah semulia-mulianya kebiasaan. Kebiasaannya orang-orang yang baik adalah sebaik-baik kebiasaan. Apalagi kebiasaannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tak lain beliau adalah seorang pemimpin, manusia yang paling baik, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling istimewa. Jadi mereka mengikuti semua yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa bertanya. Nabi Muhammad ketika melepas sendal, para sahabat ikut melepas sendal. Sebelum cincin emas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki, maka ketika Nabi Muhammad melepas, seluruh para sahabat melepas, gak pakai bertanya kenapa. Atau kemudian nanti setelah itu baru bertanya, enggak, apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad langsung diikuti oleh para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya Nabi bagaimana, tidurnya Nabi bagaimana, muamalahnya Nabi bagaimana, semuanya diikuti oleh para sahabat. Bahkan mereka itu mencintai makanan yang dicintai oleh Rasulullah dan membenci makanan yang dibenci oleh Rasulullah. Karena seorang pecinta itu bukti cintanya apa? Mencintai yang dicintai oleh kekasihnya dan membenci sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya. Nabi Muhammad ketika singgah di rumahnya Abu Ayyub, ketika beliau sampai di kota Madinah, Abu Ayyub tiap hari mengirim makanan, memberikan makanan kepada Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad tidak makan, ditanya oleh Abu Ayyub, kenapa kau tidak makan ya Rasulullah? Abu Ayyub takut kalau ada makanan yang gak enak atau Nabi Muhammad gak suka. Kemudian Nabi bilang apa? Karena ada bumbu masakan yang bikin bau mulut. Ada bawang putih, ada bawang yang bikin bau mulut. Dan Nabi Muhammad berbicara dengan malaikat. Maka Nabi Muhammad gak mau mulutnya itu bau. Nabi Muhammad orang yang bersihnya luar biasa. Abu Ayyub tanya, apakah ini haram? Kata Nabi, gak haram, kalian makan gak apa-apa, kalau saya enggak. Maka Abu Ayyub bilang apa? Kalau kau gak suka ya Rasulullah, saya gak suka. Jadi apa yang tidak disukai oleh Rasulullah gak disukai oleh para sahabat. Apa yang disukai oleh Rasulullah disukai oleh para sahabat. Sayyidina Anas bin Malik melihat Nabi Muhammad makan duba, makan labu. Melihat Nabi Muhammad suka, ya tetap bau duba. Kata Sayyidina Anas bin Malik, mulai dari sejak itu saya diajak makan sama Nabi Muhammad. Sampai hari ini saya masih suka dengan labu. Bukan karena rasanya enak, bukan karena sayurnya lezat, tapi karena apa? Karena itu dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka bisa cinta yang seperti itu? Karena apa? Karena mereka betul-betul kenal, tahu kedudukannya Nabi, tahu kemuliaannya Nabi. Maka mereka mencintai Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang itu biasanya dicintai karena ada kebaikan dalam dirinya. Seseorang itu kadang dicintai karena apa? Rendah hati. Seseorang itu dicintai karena apa? Karena biasanya tampan. Karena biasanya mungkin dia punya sifat dermawan. Terkadang hanya ada satu sifat baik pada diri manusia, itu bisa menjadikan dirinya dicintai. Dia dermawan dicintai, dia rendah hati dicintai. Satu sifat baik itu bisa menjadikan seseorang dicintai. Lah bagaimana kalau ada manusia seluruh sifat baik ada pada dirinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kau nggak bisa nyintain orang kecuali orang itu tampan. Nabi Muhammad paling tampannya manusia. Kau nggak bisa cinta sama orang kecuali orang itu lemah lembut. Nabi Muhammad paling lemah lembutnya manusia. Kau nggak bisa cinta sama orang kecuali orang itu pemberani. Nabi Muhammad paling pemberaninya manusia. Kau nggak bisa cinta sama orang kecuali orang yang dermawan. Nabi Muhammad paling dermawannya manusia. Jadi sarana untuk mencintai Nabi semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun alasan dari kebaikan yang bisa menjadikan engkau mencintai Nabi Muhammad diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita mau kena Nabi, insya Allah kita bisa mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah melebihi daripada kecintaan kita kepada orang tua, kepada anak, istri, saudara, harta yang kita kumpulkan, tempat tinggal yang kita cintai, perniagaan yang kita takut kehilangannya atau bangkrut. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Nah, untuk bisa mencintai Nabi melebihi daripada cinta kita kepada orang tua, itu butuh cari tahu, butuh kenal. Semakin kita kenal sama Nabi Muhammad, semakin cinta. Kita itu cinta sama orang tua melebihi daripada cinta kita kepada apapun. Kenapa? Karena kita kenal betul siapa orang tua kita. Kenapa kau cinta sama abahmu, sama ibumu, sama ayahmu, sama ibumu? Karena kita tahu orang tua kita itu orang yang banyak berkorban untuk kita, didik kita, ngasuh kita, melahirkan kita, rela mati buat kita. Kalau kita sakit mereka nggak bisa tidur, bahkan mungkin minta sama Allah penyakit kita itu dipindahkan ke mereka. Karena kita tahu betapa cintanya orang tua kepada kita dan betapa besarnya jasa mereka kepada kita, jadikan kita mencintai orang tua melebihi daripada orang-orang yang lain. Nah, kalau kita kenal sama Nabi, tahu bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita, kita bisa mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaan kita kepada siapapun. Nabi Muhammad itu cintanya sama umatnya melebihi daripada cintanya seorang ibu kepada anaknya. Hidupnya berjuang untuk kita. Bahkan nanti di hari kiamat, ketika manusia dibangkitkan, orang itu sibuk dengan dirinya masing-masing. Bapak lari dari anak, anak lari dari bapak, orang tua ngurusin dirinya sendiri, anak ngurusin dirinya sendiri. Tapi Nabi Muhammad di hari kiamat masih pikirkan umatnya. Nabi Muhammad di hari kiamat masih bersusah payah untuk apa? Memberikan syafaat, menolong umatnya, gak ngelupakan siapapun yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi cintanya beliau bukan hanya semasa hidupnya, tapi nanti di hari kiamat pun Nabi gak lupa sama kita. Maka nggak layak kalau sampai kita nggak cinta kepada orang yang cintanya kepada kita luar biasa, yaitu Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam mukaddimah kitab ini yang pada kesempatan lalu sudah kita baca, a'lam akhil mu'min anna Allah tabaraka wa ta'ala qad khassa nabiyahu Muhammadan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah wahai saudaraku yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengutamakan, memberikan khususiyah, mengkhususkan Nabi Muhammad bi an ja'alahu afdalan nabiyyin wal mursalin. Menjadikan Nabi Muhammad adalah paling utamanya, paling mulianya dari kalangan para nabi dan para rasul. Wa khataman nabiyyin, dan penghulu atau penutup daripada para nabi dan para rasul. Wa a'zamahum risalatan, dan yang membawa risalah yang paling mulia. Wa akmalahum syari'atan, yang paling sempurna syariatnya. Dan para nabi serta para rasul terdahulu mereka sudah memberitahukan kepada umat-umatnya bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang nabi. Bahkan mereka akhadzal mitsaq, mengambil perjanjian dengan umatnya, kalau nabi ini datang kalian beriman.
yajidunahu maktuban indahum fit Taurat. Nabi Muhammad disebutkan di dalam kitab mereka Taurat wal Injil, dan juga di dalam Injil disebutkan sifatnya Nabi akhir zaman ini apa? Ya'muruhum bil ma'ruf, mengajak kepada yang baik, wa yanhahum 'anil munkar, dan mengajak mereka untuk meninggalkan perkara-perkara yang munkar, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dihalalkan yang baik-baik, diharamkan yang buruk-buruk. Nah, itu ajaran yang dibawa oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sejarah hidupnya Nabi Muhammad, orang yang pakai akalnya, tidak pakai fanatismenya, ketika mengetahui ajaran yang dibawa sama Nabi Muhammad, beriman. Bukan hanya orang-orang yang lemah, orang-orang yang kuat, orang-orang yang cerdas, raja-raja sekalipun ketika mendengar ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan dia sahibul aql, orang yang gunakan akalnya, bukan fanatisme kesukuan sebagaimana yang ada pada orang-orang kafir Quraisy, nggak mau beriman kepada ajarannya Nabi Muhammad. Apa? Karena apa? Kesombongan, fanatisme, kesukuan, ingin menjadi pemimpin. Mereka akhirnya buta mata hatinya. Tapi yang menggunakan akalnya, dengar ajaran yang dibawa sama Nabi Muhammad, beriman. Karena apa? Ajarannya ngajak kepada kebaikan. Ajarannya apa? Menolak keburukan, mencegah orang daripada perbuatan yang munkar, yang haram. Maka orang yang berakal tidak akan menolak ajaran yang dibawa oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'athallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hina fatrati minar rasul. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di saat fitrah minar rasul, gak ada rasul, di masa dari satu rasul ke rasul yang berikutnya, atau yang disebut dengan zamanul fitrah. Waqad intasyarat dhalal. Jadi di saat itu rasul sudah tidak ada, jauh dari masa kenabian, dan kesesatan itu sudah tersebar luas. Wa ammal jahli, dan kebodohan itu memasyarakat. Makanya disebut dengan jahiliyah. Kebodohan, jahalah itu memasyarakat, dan banyak orang yang tersesat. Wa taharrafat diyanatur rusul, dan saat itu agama-agama, ajaran yang dibawa oleh para rasul sudah disimpangkan, sudah menyimpang jauh. Para nabi dan para rasul itu datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengajak orang mentauhidkan Allah, nyembah Allah. Nah, di zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad, di zaman fitrah itu, agamanya para nabi sudah menyimpang. Banyak orang yang apa? Yang menyembah berhala, yang kuat memakan yang lemah, perbuatan zalim di mana-mana. Manusia itu semuanya hanyut fi ahwali syirki wa adnasil jahiliyah, hanyut dalam kesyirikan dan kotoran-kotoran jahiliyah. Jadi mereka sudah tersesat yang luar biasa. Kemudian diutuslah atau lahirlah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tahaddatsa man baqiya min ulama'id din al-haq. Akan tetapi di zaman itu masih ada orang-orang alim, para ulama yang berpegang teguh kepada ajarannya para nabi terdahulu. Dan mereka sudah saling membicarakan tentang apa? Akan datangnya nabi akhir zaman. Jadi tanda-tandanya yang mereka pelajari daripada kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul. Mereka sudah merasakan dekatnya waktu diutusnya nabi akhir zaman. Jadi ulama yang berpegang teguh kepada ajaran para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya Mekah saat itu didatangi oleh sekelompok prajurit yang tujuannya apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya sebagai apa? Irhasan wa takriman li nabi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan irhasat. Irhasat itu mukjizat, tapi bagi nabi sebelum beliau diangkat jadi rasul. Kalau diangkat jadi rasul, sesuatu yang khariqil adah, yang tidak ada pada manusia biasa, itu disebut dengan mukjizat. Tapi kebesaran-kebesaran yang sebelum diangkat nabi oleh Nabi Muhammad, belum diangkat jadi rasul oleh Allah ta'ala, maka itu disebut dengan irhasat. Mereka datang mau menghancurkan Ka'bah, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arsala alaihim tayran
ababil. Dikirim oleh Allah burung yang membawa apa? Batu-batu yang terbuat dari tanah. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Binasa semua mereka. Punya keinginan buruk, mau menghancurkan Ka'bah, dikirimkan oleh Allah burung, bawa tanah, bawa batu yang terbuat dari tanah, dilemparkan ke mereka, mereka binasa semuanya seperti dedaunan yang dimakan. Nah, ini salah satu irhasat yang Allah berikan sebelum lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasaral Arab yu'arrikhuna bihi waqa'i'ahum li'azamati sya'nihi fi qulubihim. Nah, kemudian orang-orang Arab membuat kalender dengan peristiwa-peristiwa besar. Jadi dulu belum ada bulan-bulan, belum ada tahun-tahun, belum ada penanggalan. Jadi orang Arab itu kalau menanggali dengan kejadian yang dekat dengan hal tersebut. Nabi Muhammad sebelum lahir ada peristiwa apa? Di tahun itu ada peristiwa orang-orang mau menghancurkan Ka'bah, pasukan gajah yang datang mau menghancurkan Ka'bah dan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Maka tahun tersebut disebut dengan Amul Fil, tahun gajah. Nabi Muhammad lahir di tahun itu, maka penanggalannya mereka dengan itu, lahir setelah tahun gajah atau di tahun gajah. Kalau ada orang lahir 5 tahun setelah peristiwa tahun gajah, maka penanggalannya apa? Lahir 5 tahun setelah peristiwa pasukan gajah. Kalau yang lahir sebelumnya juga jadi didekatkan dengan peristiwa yang bersejarah. Peristiwa bersejarah yang saat itu terjadi di kota Makkah, yaitu Amul Fil. Beliau lahir di tahun itu Fajra Yaumil Itsnain. Di waktu subuh, waktu fajar, di hari Senin At-Tasi' min Syahri Rabiul Awal. Kapan lahirnya Nabi Muhammad? Ada banyak pendapat. Pendapat yang kuat disebutkan Nabi Muhammad lahir subuh di hari Senin di tanggal 9 Rabiul Awal. Sebagian ulama meriwayatkan seperti itu, dan sebagian ulama yang lain yang masyhur beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ada perbedaan pendapat, ada yang menyebutkan 9 Rabiul Awal, ada yang menyebutkan 12 Rabiul Awal. Wa dhahara inda wiladatihi sallallahu alaihi wasallam khawariqul wa ajaibu ghaibiyah. Dan nampak di kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali keajaiban-keajaiban. Irhasan. Kalau tadi setelah kenabian disebut mukjizat, sebelum kenabian disebut dengan irhasan. Wa tamhidan li nubuwwatihi. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terjadi di saat lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk ibunya Nabi Muhammad berkata wara'at ummuhu nuran, dan ibunya Nabi Muhammad saat melahirkan Nabi Muhammad melihat cahaya adha'a busur Syam, yang menerangi istana-istana yang ada di Syam bi anwaril bahiyah. Nabi Muhammad lahirnya di Mekah. Cahayanya waktu beliau lahir luar biasa, sampai ibunya nampak istana-istana yang ada di Syam, di negeri Syam. Itu nampak karena apa? Cahaya yang luar biasa yang ada saat lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Wa kadzalika ummahatun nabi, dan juga ibu-ibu para nabi yang lain. Ya Raina, mereka juga melihat sebagaimana disebutkan di dalam sunnah at-tsabitah. Diriwayatkan dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW, termasuk kemuliaan-kemuliaan, keajaiban-keajaiban yang juga dilihat oleh para ibunya para nabi di saat melahirkan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keajaiban atau irhasat yang terjadi saat lahirnya Nabi Muhammad sangat banyak. Nah, kalau kita mengkaji hal-hal tersebut, tujuannya supaya apa? Menambah keimanan kita dan menambah kepercayaan kita dan nambah cinta kita kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena manusia itu kalau tahu kesempurnaan orang yang dia cintai, tambah cinta. Misal kita senang sama seseorang yang kita tadinya tahunya cuma sedikit tentang kebaikannya, ada orang lain ngasih tahu ini seperti ini seperti ini. Semakin banyak keutamaan yang kita tahu dari orang yang kita cintai, semakin cinta, bukan semakin benci. Misal ada seorang laki-laki, sebagai permisalan saja, orang laki-laki jatuh cinta sama seorang wanita, dia mau lamar, dia sudah serak, sudah mantap. Dia hanya tahu ini wanita sederhana, tapi jaga kehormatannya, jaga agamanya. Gak tahu yang lain, tapi dia mantep.
Kemudian ada orang yang kasih kabar, itu wanita yang kau cintai, yang ingin kau lamar, baktinya sama orang tua luar biasa. Tambah lagi pengetahuan kita tentang kebaikannya, tambah mantep. Itu orang yang kau cintai, gemarnya bersedekah, gak bisa melihat orang susah. Kalau ada orang susah pasti dibantu. Semakin tahu kita keutamaannya, semakin cinta. Nah, semakin tahu kita kebesarannya Nabi Muhammad, semakin tahu kita kemuliaannya Nabi Muhammad, semakin tahu kita derajatnya Nabi Muhammad, yang ada apa? Semakin kita beriman kepada beliau, semakin kita cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wulida Nabi sallallahu alaihi wasallam min usrati karimatin afdhalil usaril arabiyyah. Nabi Muhammad lahir dari keluarga yang mulia, bahkan paling mulianya keluarga di bangsa Arab, dari Bani Hashim, dari suku Quraisy, dari Bani Hashim. Beliau lahir dari keluarga yang baik, dari keluarga yang mulia, bahkan afdhalil usaril arabiyyah, sebaik-baik keluarga bangsa Arab. Syuhirat aban an jaddin bi fadailil akhlaq. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, keturunan yang ke Nabi yang ke atas, kakek moyang beliau terkenal dengan orang-orang yang budi pekertinya mulia dan perbuatannya baik. Fahuwa Muhammad, beliau namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, wa ismuhu Syaibatun, dan Abdul Muttalib namanya adalah Syaibah bin Hashim, dan Hashim namanya adalah Amrun bin Abdul Manaf, dan ibunya adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah Az-Zuhriyah. Dan ibunya kakeknya Nabi, jadi kakeknya Nabi Abdul Muttalib, ibunya dari Bani Najjar, dari orang Madinah. Orang Madinah dari suku Bani Najjar. Jadi ayahnya Nabi Muhammad itu ketika pulang dari perniagaan singgah di Madinah, bukan berarti nggak punya keluarga, tapi beliau sedang berkunjung ke keluarga dari sebelah ibu. Karena ayahnya Abdullah Abdul Muttalib punya ibu, yaitu orang Madinah dari suku Bani Najjar. Akhwal itu keluarga dari segi ibu. Dan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah juga bukan orang asing. Itu tanah leluhurnya. Karena keluarga beliau dari sebelah nenek, dari jalur ibu, neneknya beliau adalah dari Bani Najjar, penduduk kota Madinah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam min nasli Adnan. Nabi Muhammad itu dari keturunannya Adnan, dan dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salam, putra daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Waladat Aminatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatiman ba'dama tuwaffiya abuhu Abdullah. Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Diriwayatkan Nabi Muhammad itu ketika di usia kandungan ibunya 2 bulan, kemudian ayahnya meninggal dan Nabi Muhammad masih di dalam kandungan ibunya. Jadi orang-orang Arab zaman dahulu itu, khususnya yang ada di Mekah, jadi orang-orang Quraisy, 1 tahun itu berniaga ke luar negeri 2 kali. Yang pertama pergi ke Syam, yang kedua pergi ke Yaman, bawa barang dagangan, berniaga di sana. Nah, ayahnya Nabi Muhammad Abdullah setelah menikah dengan Siti Aminah, datang waktu berniaga, maka beliau berangkat. Pulang dari berniaga, beliau singgah di Madinah, di keluarga dari sebelah ibunya, dari sebelah neneknya, Bani Najjar, sakit dan beliau meninggal dunia. Wafat di kota Madinah. Maka Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Lahir dalam keadaan yatim itu gak mudah. Dan nanti kita akan pelajari apa hikmahnya kenapa Nabi lahir dalam keadaan yatim, kenapa di usia kecil Nabi Muhammad sudah kehilangan ibunya, kemudian kafirnya yang mengasuh beliau saat itu kakeknya, dan kakeknya juga meninggal dunia, dan itu semua di masa kecilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib wara'ahu. Ayahnya meninggal, yang merawat Nabi siapa? Kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Wa arda'athu ummuhu ayyaman. Nabi ketika lahir disusui sama ibunya Siti Aminah beberapa hari. Tsumma arda'athu Thuwaibatul Aslamiyah. Kemudian disusui juga oleh siapa? Thuwaibah. Siapa Thuwaibah? Thuwaibah itu mantan budak wanitanya Abu Jahal. Mantan budak wanitanya Abu Lahab.
Maaf, bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi pamannya Nabi Muhammad itu ketika mendengar kabar kalau putra daripada saudaranya lahir, saking bahagianya, budak wanitanya yang bawa kabar gembira itu dimerdekakan. Dan Thuwaibah saat itu menjadi ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Setelah disusui oleh Thuwaibah, thumma arda'atuhu ba'daha fil badiyah Halimatus Sa'diyah. Setelah itu beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah, seorang wanita dari Bani Sa'ad, rumahnya di desa. Namanya Halimatus Sa'diyah. Kama hiya adatu ahli Makkah. Kenapa kok disusui sama orang lain? Itu kebiasaannya penduduk Makkah. Jadi kalau mereka punya anak, kemudian mereka susukan anak-anak mereka kepada wanita-wanita murdi'ah yang tinggalnya di desa-desa. Supaya apa? Menjauhkan anaknya dari mencari udara yang lebih segar. Karena perkotaan itu, Makkah itu kan orang datang dari mana-mana. Makkah itu orang datang dari mana-mana. Maka anak-anak kecil di zaman itu supaya lebih sehat, maka mereka itu disusukan di desa-desa. Dan supaya bisa menjaga bahasa Arab yang fasih. Karena kalau kota besar seperti Makkah kan orang Syam datang, kemudian orang dari luar negeri lagi datang, bahasanya campur. Nah mereka supaya anak-anak mereka punya bahasa yang bagus, mereka susukan anak-anak mereka di pedesaan dan banyak alasan. Dan itu kebiasaannya orang-orang Makkah. Maka Nabi Muhammad pun ketika lahir, setelah disusui oleh ibunya, disusui oleh Thuwaibah, mantan budaknya daripada paman beliau Abu Lahab, kemudian beliau disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Pamannya beliau yang namanya Hamzah itu juga nyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi Hamzah itu juga selain paman juga saudara sepersusuannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum disebutkan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir masih kecil, Halimatus Sa'diyah ini beserta dengan wanita-wanita dari suku Bani Sa'ad, mereka keluar dari desa mereka menuju ke mana? Ke Makkah. Dan saat itu musim paceklik, kemarau yang panjang, paceklik. Mereka keluar rombongan seperti kebiasaannya. Untuk apa? Mencari anak untuk disusui. Jadi sampai Mekah setiap wanita cari anak untuk disusui, nanti dibawa ke desanya, disusui, dirawat sampai 2 tahun dan mendapatkan imbalan daripada keluarga anak yang diteken anaknya. Karena itu orang-orang miskin. Halimatus Sa'diyah menceritakan ketika di musim paceklik yang luar biasa, maka wanita-wanita itu dari Bani Sa'ad berangkat, Halimatus Sa'diyah juga berangkat sama suaminya dan juga anaknya yang masih bayi. Kata Halimatus Sa'diyah, keledai kami gak ada makanan, gak ada minuman, jadi jalannya lambat ya luar biasa. Kepayahan, kenapa ditunggangin, makanan gak ada, tanah kering. Sehingga Halimah juga meriwayatkan onta kami diperah, tak keluar setetes pun. Wanita-wanita yang berangkat juga sampai ke Mekah mereka sudah dapat anak untuk disusui. Dan tidak seorang pun daripada wanita-wanita Bani Sa'ad kecuali pernah ditawarkan untuk menyusui Nabi Muhammad, tapi mereka semua nolak. Ini ada anak ditawarkan Nabi Muhammad, tapi wanita-wanita itu menolak. Karena apa? Wanita-wanita itu menganggap ini anak yatim kok, tidak punya bapak. Kalau anak yatim, ibunya sama kakeknya mau memberikan kebaikan apa bagi kami? Beda kalau bapak itu rela mati-matian. Kalau mau minta apa saya kasih. Jadi wanita-wanita itu nolak karena ini anak yatim. Maka ketika Halimatus Sa'diyah masuk ke Mekah, dia nggak dapat anak lagi untuk disusui karena sudah habis, sudah diambil oleh wanita-wanita yang lain. Kecuali yang tersisa cuma satu, siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang tersisa cuma Nabi Muhammad. Maka beliau Halimatus Sa'diyah itu nggak mau kembali ke desanya dengan tangan kosong. Yang lain bawa anak, masa saya tangan kosong? Akhirnya apa? Diambillah Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya nggak tahu, yatim, yang lain dapat yang punya bapak. Pada nolak, nggak mau Nabi Muhammad. Termasuk Halimatus Sa'diyah, saya nggak ngambil kecuali karena apa? Karena nggak ada anak lagi yang bisa saya ambil bawa pulang.
Dan ternyata dia menjadi orang terpilih yang beruntung menyusui siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Sudah dipilih sama Allah, ini wanita menjadi orang yang terpilih menyusui Nabi Muhammad. Yang lain datang nolak. Karena Allah sudah milih wanita yang baik ini untuk menjadi ibu susunya Nabi Muhammad SAW. Maka Halimatus Sa'diyah menceritakan perjumpaan pertama dengan Rasulullah SAW. Dia lihat wajah yang indah, dia cium aroma yang lebih wangi daripada misik, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah. Kemudian digendong oleh Halimatus Sa'diyah. Kata Halimatus Sa'diyah, saya pegang dadanya, dan saat itu sudah tidur. Saya pegang dadanya, dan Nabi Muhammad yang saat itu masih bayi membuka matanya dan tersenyum kepada Halimatus Sa'diyah. Kemudian Halimatus Sa'diyah pun menggendong Nabi Muhammad dan beliau susui di sebelah kanan. Maka Nabi Muhammad pun menyusu. Dan ketika saya susui di sebelah kiri, kata Halimatus Sa'diyah, maka diriwayatkan Nabi Muhammad menolak. Dan itu terus, setelah itu terjadi setiap disusui sebelah kiri, maka Nabi Muhammad gak mau. Sebagian para ulama menjelaskan Allah Ta'ala mengilhami kepada Nabi Muhammad, kasih tahu kalau Nabi Muhammad punya saudara sepersusuan. Karena saat itu Halimatus Sa'diyah bawa anaknya yang lain, dan anaknya yang satunya itu biasanya disusui di sebelah kiri. Jadi Nabi Muhammad masih bayi sudah dikasih tahu kalau sebelah kiri itu ada saudaramu yang nyusu. Jadi dari mulai bayi sudah diajarkan oleh Allah, diilhami apa? Berbuat adil, tidak ngambil haknya orang lain. Makanya Nabi Muhammad dikenal sebagai apa? Al-Amin, orang yang amanah, gak mau ngambil haknya orang lain. Para ulama sambil menjelaskan seperti itu. Bahkan di waktu kecilnya pun Nabi Muhammad bersikap adil, gak mau ngambil hak saudaranya. Wallahu a'lam. Nabi Muhammad kemudian disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dan Halimatus Sa'diyah menceritakan, ketika saya sudah bawa bayi kecil ini, sehingga suaminya Halimatus Sa'diyah berkata apa? Laqad akhadti nasmatun mubarak, engkau telah mengambil sesuatu yang penuh dengan berkah. Karena apa? Mulai di tangannya Halimatus Sa'diyah sudah mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Itu onta yang tadinya gak keluar susu, jadi penuh air susunya. Keledainya yang tadinya capean, gak ada makanan, dipakai jalan susah, ketika ditunggangi oleh Halimatus Sa'diyah, ditunggangi oleh anaknya yang masih kecil, dan juga ditunggangi oleh Nabi Muhammad, itu keledainya bisa lari kencang. Sampai ketika berlari, wanita-wanita dari Bani Sa'ad itu manggil Halimatus Sa'diyah, tunggu kami, irbi'i ya binti Abi Dhu'aib. Tunggu, jangan cepat-cepat. Bukankah ini keledai yang kau pakai ketika datang ke Mekah? Yang tadinya jalannya lambat, Halimah paling belakang, paling lambat, berubah jadi paling kencang. Karena apa? Ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Dan saat itu musim paceklik, musim kemarau, kata Halimatus Sa'diyah, gak ada tanah di muka bumi ini yang lebih subur dari tanah kami. Nabi Muhammad dibawa ke rumahnya, lingkungan di tempatnya Halimatus Sa'diyah menjadi subur. Halimatus Sa'diyah menceritakan, semua pengembala kambing tiap pagi keluar bawa kambingnya nyari makan, tidak ada yang kenyang, tidak ada yang keluar air susunya. Kambing kami tiap keluar kembali kenyang, air susunya keluar deras. Sampai penduduk Bani Sa'ad itu mengatakan apa? Wahai pengembala kambing, gembalakan kambing-kambing kalian di tempat yang digembalakan kambing-kambingnya Halimatus Sa'diyah, supaya apa? Kembali dalam keadaan kenyang dan penuh air susunya. Tapi yang mereka kembali, kambingnya tetap kurus, kurang makan dan tidak keluar air susunya, hanya kambingnya Halimatus Sa'diyah. Nah di sini Halimatus Sa'diyah tahu kalau anak yang dibawa ini istimewa, ada keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika usia Nabi Muhammad sudah 2 tahun, maka sudah disapi, nggak lagi nyusu, dikembalikan kepada ibunya. Namun Halimatus Sa'diyah meminta kepada Sayyidah Aminah untuk kembali menitipkannya kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi masih mau dirawat supaya sehat, supaya baik. Maka akhirnya diizinkan oleh ibunya, diizinkan oleh Siti Aminah, dikembalikan, dirawat lagi di Bani Sa'ad sampai usia beliau 4 tahun. Dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah tepat setelah peristiwa pembelahan dadanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan ketika beliau usia 4 tahun, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, Nabi Muhammad ketika bermain dengan orang-orang seusianya, dengan anak-anak seusianya, datang 2 orang, yaitu para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Muhammad ditidurkan dan dibelah dadanya. Proses pembelahan dada, dikeluarkan jantung hatinya, dibersihkan dengan air di mangkok yang terbuat dari emas.
Kemudian setelah dibersihkan, malaikat tadi mengambil segumpal darah dan berkata, "Hadza hadzu syaitan minka." Ini hadzu syaitan. Hadzu syaitan itu apa? Setiap manusia punya sesuatu di dalam hatinya, itu yang bantu setan untuk ganggu manusia. Jadi gerakkan syahwatnya, gerakkan nafsunya, masuknya setan dari jalur itu. Nah, punya Nabi Muhammad dihilangkan, dicuci dan dihilangkan. Hadza hadzu syaitan minka. Dihilangkan, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dicuci jantung hatinya bukan karena kotor. Wa ma akhraju qalbuhu wa ma akhraju min qalbihi adza. Bukan karena kotor. Walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhri, ditambah kesuciannya, ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kotor. Dibersihkan oleh malaikat tadi dan kemudian dikembalikan. Nah, anak-anak kecil itu kembali ke rumahnya Halimatus Sa'diyah, ibu susunya Nabi Muhammad, sambil ngabarkan Nabi Muhammad dibunuh. Muhammad dibunuh. Kenapa? Anak-anak kecil melihat Nabi Muhammad dijatuhkan, ditelentangkan gitu, kemudian dibelah dadanya, dikira dibunuh. Mereka pergi ke Halimatus Sa'diyah, dan ketika Halimatus Sa'diyah menjumpai Nabi Muhammad, dia lihat Nabi Muhammad wajahnya berubah warnanya, pucat. Dan Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan, saya melihat bekas seperti garis di dadanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti, karena orang-orang di zaman kita sekarang banyak orang-orang yang disebut oleh para ulama sebagai orang-orang yang bodoh di zaman ini, yang menafsirkan proses pencucian hatinya Nabi Muhammad sebagai proses maknawi. Itu bukan secara hakiki, tapi hanya sekedar maknawi. Padahal banyak hadis yang meriwayatkan itu secara hakikat. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik melihat bekasnya, bekas di dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah peristiwa itu, maka Nabi Muhammad dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada ibunya Siti Aminah. Beliau takut terjadi sesuatu yang tidak baik kepada Rasulullah, karena Halimatus Sa'diyah itu nggak tahu yang datang malaikat, nggak tahu kalau itu proses yang sudah diatur oleh Allah. Nabi Muhammad nggak dicelakakan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi namanya manusia. Maka kemudian dikembalikanlah kepada ibunya. Dan Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, dicuci jantung hatinya. Dicuci hatinya itu bukan sekali, tapi 4 kali. Saat beliau usia 4 tahun, dikeluarkan hadzu syaitan. Kemudian di saat beliau usia 10 tahun, beliau melihat 2 malaikat yang datang, kemudian ditidurkan, proses lagi pembelahan dada, dicuci lagi hatinya. Yang pertama tadi mengeluarkan hadzu syaitan, yang kedua kata para ulama, karena Nabi Muhammad sudah masuk usia 10 tahun, sebentar lagi balik, maka dibersihkan daripada penyakit-penyakit hati. Beliau nggak punya penyakit hati, tapi dijauhkan daripada itu, dan dijauhkan daripada sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang bisa menjadikan aib bagi seseorang atau buruk dari seseorang. Dijauhkan, dicuci. Jadi Nabi Muhammad nggak punya aib. Kita kalau baca sejarahnya Nabi, gak ada satu orang pun, bahkan orang kafir sekalipun, yang pernah membicarakan keburukannya Nabi Muhammad, gak ada. Karena Nabi Muhammad maksum, dijaga oleh Allah, bahkan dari kecil. Gak ada perbuatan Nabi yang bisa dicacat. Lain sama kita. Kita mungkin di kemudian hari jadi orang baik, kita masih ketemu tombol kita waktu yang kita masih kecil, oh cinta maling pelenggu. Kita punya sejarah buruk. Kalau Nabi Muhammad gak ada. Dari mulai beliau lahir sampai beliau yang ada orang semua muji. Bahkan Nabi Muhammad namanya saja istimewa. Para ulama menjelaskan sebelumnya bangsa Arab gak kenal dengan yang namanya Muhammad. Nama Muhammad itu dikhususkan, dipilih oleh Allah untuk Nabi Muhammad. Muhammad dan Ahmad. Hanya saja ketika dekat waktu lahirnya Nabi Muhammad, ada 6 orang yang punya nama Muhammad, sebagaimana diriwayatkan oleh Qadhi Iyad. Tapi sebelumnya nama Muhammad itu tidak dipakai, hanya khusus untuk Nabi Muhammad. Tapi sebelum datangnya Nabi Muhammad, nah ulama-ulama yang masih berpegang teguh kepada agama yang hak ini kan tahu kalau ini zaman sudah dekat lahirnya Nabi, diutusnya seorang Nabi. Maka ada sebagian orang yang memberikan nama putranya Muhammad, berharap anaknya terpilih menjadi utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat masa kenabiannya Nabi Muhammad baru ada yang ngasih nama. Itu pun hanya 6 orang. La sabi'ah, tidak ada yang ke-7, 6. Sebagaimana disebutkan oleh Qadhi Iyad. Nama Muhammad hanya untuk Nabi Muhammad, dan beliau juga dikasih nama Ahmad. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menjelaskan Muhammad, orang yang terpuji, orang yang sangat terpuji. Muhammad, orang yang sangat terpuji. Ahmad, orang yang paling banyak memuji. Jadi Nabi Muhammad itu orang yang sangat terpuji,
dan orang yang paling banyak bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamid, orang yang memuji. Hamid itu datangnya pujian dari dirinya untuk orang lain. Mahmud, datangnya pujian dari orang lain kepada dirinya. Mahmud, orang yang terpuji. Hamid, orang yang memuji. Kalau Nabi Muhammad paling, bukan Mahmud, bukan orang terpuji, jadi Muhammad orang yang paling terpuji. Kemudian Ahmad, orang yang paling banyak memuji. Maka beliau dipuji bukan hanya di dunia, tapi juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad dipuji oleh manusia. Orang-orang kafir memuji Nabi Muhammad dengan apa? Al-Amin. Yang juluki Muhammad Al-Amin siapa? Bangsanya sendiri, orang-orang Quraisy yang saat itu gak beriman sama Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan masih banyak pujian-pujian Allah untuk junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian ketika mau diangkat jadi Rasul, proses pembelahan dada yang ketiga, dicuci lagi. Karena apa? Dikuatkan hatinya. Proses yang ketiga ini sebelum dapat wahyu dari Allah, dikuatkan hatinya oleh Allah. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Quran itu kalau diturunin ke gunung itu bisa pecah berkeping-keping, enggak mampu. Nah ini Quran 30 juz diturunkan oleh Allah ke hatinya Nabi Muhammad. Ini butuh hati yang kuat. Maka sebelum menerima wahyu, dicuci hatinya, diperkuat, diberikan kekuatan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang keempat, dibelah lagi dan dicuci hatinya sebelum beliau melaksanakan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Diberi tambah kekuatan oleh Allah, tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi menerima wahyu saja, diperkuat hatinya supaya lebih kuat. Nah ini mau berjumpa dengan yang mewahyukan, maka butuh kekuatan yang lebih. Maka Nabi Muhammad dicuci lagi hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama menjelaskan Nabi Muhammad dicuci dengan air dingin. Itu pun ada hikmahnya, mereka menjelaskan supaya apa? Hatinya dingin, gak mudah marah. Karena Nabi Muhammad ketika berdakwah gangguannya luar biasa, dicaci, dimaki. Tapi yang bersangkutan dengan personalnya Nabi gak marah. Nabi gak balas cacian dengan cacian, laknatan dengan laknatan. Yang ada beliau bersabar. Keluar dari rumah dilemparin debu di kepalanya, tanah di kepalanya, kembali sampai putrinya beliau itu bersihkan kepalanya Nabi Muhammad sambil menangis. Nabi Muhammad sabar. Jangan nangis wahai putriku. Ayahmu ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat dicekik sama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kemudian sholat, datang orang kafir Quraisy bawa ari-ari unta kotoran diletakkan di pundaknya Nabi, sampai Sayyidah Fatimah itu membersihkan punggungnya Nabi sambil menangis. Gangguannya besar. Kemudian kenapa mangkok buat nyuci meletakkan airnya itu terbuat dari emas? Ada penjabarannya para ulama. Kemudian air yang dipilih adalah air Zam-Zam, sehingga para ulama bersepakat air yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah adalah air Zam-Zam. Karena tidak mungkin Allah itu mencuci hati yang paling mulia kecuali dengan air yang paling mulia. Nah itu proses pembelahan dada Rasul SAW atau dicucinya hati Rasul SAW di usia beliau yang 4 tahun. Kemudian dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dikembalikan, thumma kharajat bihi ummuhu ila Madinah. Nabi Muhammad diajak pergi ke Madinah oleh ibunya untuk apa? Li ziyarati ahwalihi Bani Najjar, untuk bersilaturahmi kepada keluarga dari segi ibu Bani Najjar, keluarga ayahnya Bani Najjar yang ada di Madinah. Dan juga melihat juga makamnya ayahnya dimakamkan di Madinah. Thumma adat fawafadha fi tariq al-Maniyah. Kemudian kembali setelah dari duduk di kota Madinah, maka kemudian beliau kembali dengan ibunya ke Mekah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu rihlah tablughu 500 km, 500 kilo ditempuh sama ibunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang saat itu usianya masih 6 tahun. Kemudian sama pembantu ibunya, budak ibunya namanya Ummu Aiman, berjalan menuju ke Madinah 500 km. Duduk di sana silaturahmi sama keluarganya. Kemudian ketika perjalanan kembali, ibunya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Berangkat sama ibu, pulang gak sama ibu. Lahir dalam keadaan yatim.
Nabi Muhammad gak merasakan yang dirasakan anak-anak. Dipeluk bapaknya, digendong bapaknya. Kalau ada apa-apa, anak-anak kecil itu manggil bapak, ayah, abu. Ini Nabi Muhammad gak merasakan. Wulida yatiman, lahir dalam keadaan yatim. Di usia 6 tahun kembali diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dari kota Madinah, ibunya yang tercinta meninggal dunia. Kehilangan kedua kalinya, kehilangan manusia yang sangat-sangat beliau cintai, seorang wanita yang melahirkan beliau. Maka kemudian ketika sampai di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Kakeknya sedih melihat cucunya yang masih kecil ini sudah mendapatkan musibah yang besar. Dan kakeknya sedih karena belum selesai rasa sakitnya atau sedihnya kehilangan putra tercintanya Abdullah. Kemudian beliau gembira karena apa? Abdullah putranya meninggal dan digantikan oleh Allah seorang anak yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad. Baru gembira, sudah dia harus melihat cucunya sedih karena wafatnya ibunya. Maka diasuh oleh Abdul Muttalib 2 tahun. Cintanya Abdul Muttalib sama Nabi Muhammad luar biasa, sehingga diriwayatkan Abdul Muttalib itu punya kursi letaknya di sebelah Ka'bah. Anak-anaknya kalau duduk di sekeliling kursi, dan tidak ada yang berani duduk di kursinya Abdul Muttalib. Jadi anak-anaknya duduk nunggu bapaknya, melingkar. Nabi Muhammad kalau keluar dari rumahnya Abdul Muttalib, naik ke kursi, duduk di situ. Maka pamannya semua mau nurunkan Nabi Muhammad. Gak boleh, ini punya kakekmu, karena kakeknya Nabi Muhammad itu dimuliakan, dihormati. Jadi Nabi ketika duduk di kursinya mau diturunkan. Kalau Abdul Muttalib lewat atau lihat, dibilang sama beliau, biarkan anak itu di situ. Ini anak punya kedudukan yang besar. Jadi dibiarkan duduk situ. Kemudian Abdul Muttalib duduk dan Nabi Muhammad duduk sama Sayyidina Abdul Muttalib sambil dielus-elus pundaknya. Dan Abdul Muttalib setiap melihat Nabi Muhammad berbuat sesuatu, beliau tersenyum bahagia. Dan di usia 8 tahun setelah diasuh 2 tahun oleh Abdul Muttalib, kembali Abdul Muttalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilangan lagi. Manusia itu dapat ujian dari Allah banyak, macam-macam banyak. Tapi biasanya ujian yang paling berat itu kehilangan orang tercinta. Kalau kehilangan harta, sakit, itu masih bisa dilewati. Biasanya yang paling berat itu kehilangan orang tercinta. Nah, ketika kehilangan orang tercinta, kalau bisa bersabar, apalagi di sadmatil ula, ini orang hebat. Para wali-wali Allah itu, ya Nabi Ayub itu dikasih ujian sama Allah luar biasa. Begitu meninggal, anaknya semuanya meninggal. Anaknya semua meninggal, dikasih sakit sama Allah. Sakitnya parah, bertahun-tahun lamanya. Tapi ketika sudah bersabar, mulai dari sakit, dari sadmatul ula sampai selanjutnya beliau bersabar, maka sabarnya tadi membuahkan hasil. Dikasih keturunan lagi sama Allah yang banyak, disembuhkan penyakitnya, diberikan kekayaan oleh Allah. Nabi Muhammad dari kecil sudah mendapatkan ujian yang besar. Hikmahnya para ulama banyak menyebutkan, karena apa? Allah mau mendidik langsung Nabi Muhammad SAW. Jadi di kemudian hari orang-orang yang ingkar dengan nubuah gak bisa nuduh Nabi Muhammad, oh ini anak bisa jadi begini, ini orang jadi begini karena pendidikan bapaknya. Oh ini orang jadi kayak gini karena pendidikan kakeknya. Oh ini orang seperti ini karena pendidikan ibunya. Gak ada yang bisa bilang seperti itu. Karena Nabi di usia lahir gak punya bapak. Beliau gak merasakan pendidikan seorang ayah. 6 tahun kehilangan ibu, gak merasakan pendidikan ibu. 8 tahun masih main-main. Bukan pendidikan kakeknya, tapi yang didik Nabi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jadi Rasulullah, karena apa? Yang didik Allah Ta'ala, bukan pendidikan manusia. Tidak ada campur tangan orang dalam pendidikan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngerawat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad dikasih ujian-ujian yang besar. Dari kecil sudah dididik oleh Allah. Karena apa? Di kemudian hari dibutuhkan seseorang yang mentalnya kuat, seseorang yang pemberani. Orang itu semakin dapat ujian, semakin dapat ujian, semakin dewasa, semakin kuat. Nabi Muhammad di kemudian hari akan menjadi seorang Rasul yang tantangannya beratnya luar biasa. Dimusuhi oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya. Pencobaan pembunuhan Nabi Muhammad berkali-kali. Ini tantangannya besar. Maka dibutuhkan seseorang yang kuat. Dari kecil sudah diberikan ujian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dididik menjadi manusia yang kuat. Bahkan para ulama mengatakan Nabi Muhammad itu paling kuatnya manusia. Karena di dunia ini
siapapun orang yang kuat, itu kalau kakinya sobek, dijahit gak berani ngeliat. Yang berani ngeliat itu cuma acara TV, Netflix. Ketembak dijahit sendiri, itu cuma film. Tapi aslinya manusia, kalau kakinya sobek dijahit, oke lah ada yang berani ngeliat dijahit. Tapi kalau dioperasi, gak ada yang berani ngeliat. Harus dioperasi kakinya, minta dibius, tidur, gak berani. Tapi Nabi Muhammad 4 kali dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dicuci, dan beliau menyaksikan. Jadi kalau bukan pemberani tidak bisa. Dan diberikan keberanian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi Muhammad disiapkan untuk menjadi manusia yang istimewa. Nah, ini kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hikmah daripada yatimnya Nabi, kehilangan ibunya di waktu kecil, dan juga kehilangan kakeknya, tak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau mendidik sendiri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyakuna mukhlasan li'inayati rabbih. Jadi yang mendidik Nabi, yang merawat Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tarbiyatihi ta'ala bidzatihi, dan tarbiyah atau pendidikan yang ada pada Nabi Muhammad adalah dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa li ahadin minal khalqi fadlun alaihi siwah. Enggak ada campur tangannya manusia, enggak ada campur tangannya makhluk. Yang ada itu semua dididik dan dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatahharahu subhanahu minasyirki wa min adati qaumihil jahiliyah. Disucikan Nabi Muhammad dari apa? Dari kesyirikan dan daripada kebiasaan-kebiasaan kaumnya dari kaum jahiliyah. Falam yu'azzim lahum sanaman. Nabi gak pernah memuliakan atau sampai nyembah berhala, gak pernah. Memuliakan berhala saja gak pernah. Walam yahdur lahum mashhadan, hadir bersama acara-acara mereka juga pernah. Jadi Nabi Muhammad gak seperti orang-orang kafir Quraisy. Justru Nabi Muhammad kita lihat di masa mudanya, beliau mengembalakan kambing, kemudian beliau berniaga ke Syam, kemudian di masa remajanya beliau banyak berkhalwah, masuk ke Gua Hira, tidak kumpul-kumpul sama orang-orang kafir Quraisy. Gak judi, gak minum, gak mabuk, gak hadir acara-acara mereka. Gak juga menyembah patung-patung atau berhala-berhala mereka. Semua itu dijaga atas penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana hadza dalil inayatin khassah bihi minallah. Ini bukti di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi dijaga oleh Allah, tidak melakukan kesyirikan, tidak meminum khamr, tidak bermain judi, dan seluruh hal-hal yang menjadi aib bagi seseorang. Karena dari kecil sudah dijaga, dicuci hatinya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau yang bisa menjadi aib bagi seseorang. Wa manahahu Allah Ta'ala kulla khuluqin jamil, dan Nabi diberikan oleh Allah perangai yang indah, akhlak-akhlak yang baik. Hatta kana yu'rafu baina qaumihi bil amin, sampai beliau itu dikenal di kaumnya sebagai seseorang yang amanah. Nabi Muhammad dikenal sebagai seseorang yang amin, dikenal akhlaknya baik. Sudah wajahnya tampan, perangainya juga tampan, akhlaknya tampan. Lima ra'au min amanatihi wa sidqihi wa taharatihi. Karena kaumnya itu melihat bagaimana amanahnya Nabi Muhammad, bagaimana kejujurannya Nabi Muhammad, bagaimana kesuciannya Nabi Muhammad. Sampai ketika Nabi mau hijrah, datang malaikat ngabarin Nabi sudah dapat izin untuk berhijrah. Diperintahkan sama Allah Ta'ala malam itu gak boleh tidur di kamarnya. Karena apa? Orang kafir Quraisy sudah punya rencana mau bunuh Nabi Muhammad malam itu. Saking amanahnya Nabi Muhammad, itu beliau dalam keadaan seperti itu masih manggil Sayyidina Ali dan meninggalkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Mekah. Nabi mau hijrah, Sayyidina Ali tinggalkan di Mekah. Kenapa? Karena amanah-amanahnya orang Mekah yang ada di tangannya Nabi Muhammad belum dikembalikan, masih ada amanah. Maka Nabi memerintahkan Ali bin Abi Thalib tinggal di kota Mekah. Tujuannya apa? Mengembalikan amanahnya penduduk Mekah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad. Padahal beliau diancam mau dibunuh. Allah bilang jangan bermalam di tempatku malam ini. Mereka mau membunuh dirimu, masih mikirkan amanatnya orang lain. Saking apa? Amanahnya Nabi, akhlaknya yang luar biasa. Allah perindah Nabi Muhammad dengan apa? Akhlak yang sempurna,
akhlak yang indah. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam minal umri 12 sanah, ketika usia beliau nyampe ke usia 12 tahun, rahala bihi ammuhu Abu Talib ila biladis Syam. Maka beliau pergi bersama pamannya Abu Talib ke negara Syam. Li ziyadati ta'alluqihi bihi wa mahabbatihi iyyahu. Jadi kakeknya Nabi Muhammad tadi sebelum meninggal sudah mewasiatkan kepada putranya yang bernama Abu Talib, saudara ayahnya Nabi Muhammad, untuk apa? Merawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dititipkan sebelum meninggal, sudah dititipkan oleh Abdul Muthalib kepada putranya yang bernama Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad. Suruh apa? Merawat Nabi. Jadi ketika kakeknya meninggal dunia, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh Abu Talib, dan Abu Talib cintanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. 40 tahun lebih Abu Talib melindungi Nabi Muhammad. Oleh dari kecil ngerawat sampai Nabi diangkat jadi Nabi, Abu Talib rela berselisih pendapat dengan kaumnya, rela berjuang demi Nabi Muhammad. Kalau ada yang nyakiti Nabi Muhammad, beliau yang berdiri di depan melindungi Nabi Muhammad, rela melakukan apa saja untuk melindungi Nabi besar Muhammad SAW. Jadi cintanya Abu Talib luar biasa kepada Rasulullah. Dari umur 8 tahun ngasuh Nabi Muhammad sampai 40 tahun lebih. 40 tahun lebih beliau berjuang melindungi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ketika Abu Talib berangkat ke Syam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut bersama Abu Talib. Perniagaan pertama, perjalanan pertama yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu keluar dari Makkah, yaitu menuju Syam, keluar negeri bersama dengan pamannya berniaga. Yang insya Allah nanti kita akan lanjut di kajian yang akan datang, apa saja yang terjadi saat perjalanan menuju ke negeri Syam, dan kemudian melanjutkan sejarah-sejarah hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan ini selain kita baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad, kita juga akan baca sedikit kitab Risalatul Jami'ah, kitab fikih praktek ibadah. Fikih ibadah yang disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habashi. Kita baca sedikit supaya kita juga nambah ilmu daripada ilmu fikih. Ilmu yang wajib yang harus setiap muslim itu mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau buka kitab ini dengan basmalah, iktidaan bil Qur'anil Karim, mencontoh Al-Quran. Mencontoh Al-Quran dimulai dengan basmalah. Dan juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin, setiap amal yang itu dibaikkan, dibenarkan oleh syariat, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka terputus. Maksudnya apa? Sedikit berkahnya. Dan bismillahirrahmanirrahim punya 5 hukum. Jadi sunnah dalam apa? Setiap perkara-perkara yang dibenarkan oleh syariat, maka kita memulai dengan bismillah sunnah. Bismillah wajib ketika baca Fatihah dalam sholat. Bismillah haram ketika seseorang mau melakukan perbuatan haram, haram lidzatihi, haram yang zatnya itu haram. Seperti orang mau minum khamr, mau mendem, bismillahirrahmanirrahim, haram. Jadi baca bismillahnya jadi haram. Makruh juga makruh lidzatihi, seperti seseorang yang lihat kemaluannya tanpa hajat, makruh. Maka jangan baca bismillah, karena baca bismillah di saat itu makruh. Dan mubah seperti perkara-perkara yang jelas itu tidak dilarang oleh syariat, dan juga bukan perkara yang terhormat. Seperti apa orang mau memindahkan barang, ada handphone dia pindahkan bismillah, itu mubah, diperbolehkan. Tapi kalau hal-hal yang itu rendah jangan pakai bismillah. Kalau perkara-perkara yang rendah, misalnya mau sek WC mau pakai bismillah, jangan. Jadi perkara-perkara yang rendah jangan dimakruhkan, jangan membaca bismillah. Jadi kitab ini dimulai oleh beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, menuntut ilmu itu fardhatun, wajib hukumnya, ala kulli muslim, bagi setiap muslim.
Dalam hadis ini yang dimaksud thalabul ilmi, ilmu yang wajib adalah yang tidak diizinkan bagi seseorang yang sudah mukallaf, sudah baligh, berakal, yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mengetahui ilmu-ilmunya. Seperti apa? Ilmu akidah, ma'rifatullah. Kemudian mengenal nabi-nabi dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala atau kenabian rasulnya. Kemudian bagaimana caranya sholat, bagaimana caranya puasa. Ini orang yang sudah sampai ke sinut taklif, sudah mukallaf, maka dia enggak diperbolehkan untuk tidak tahu, harus tahu. Lah dia mau sholat kalau enggak tahu ilmunya sholat gimana? Dia mau puasa kalau enggak tahu tata caranya puasa terus bagaimana? Dia nyembah Allah, nggak tahu sifat-sifatnya Allah, nggak tahu ma'rifatullah, nggak tahu Rasulullah, bagaimana? Jadi maksudnya daripada fardhatun wajib ini adalah ilmu-ilmu yang wajib, yang tidak seorang pun diizinkan untuk meninggalkannya, harus tahu. Adapun di atas itu maka itu sunnah. Selain daripada yang wajib-wajib sampai ke derajat ilmu fatwa, itu nggak diwajibkan kepada semua orang. Kalau mau ya bagus. Jadi belajar lebih dalam lagi sampai dia masuk ke darajatul fatwa ya bagus. Tapi kalau enggak, yang pasti yang wajib bagi dirinya adalah ilmu-ilmu yang harus dia ketahui sebagai ibadah keseharian, ilmu tauhid dan lain sebagainya, itu harus dia mengetahuinya. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Dalam riwayat sahalallahu tariqan bihi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmu syariat, dia keluar dari rumahnya untuk thalabul ilmi, atau bisa diartikan juga dia menggunakan sarana, dia buka kitab, dia pelajari ilmu-ilmu yang dia pelajari, itu termasuk mansalaka, termasuk orang yang berjalan untuk menuntut ilmu. Maka imbalannya apa? Dipermudah jalannya oleh Allah menuju ke surganya Allah. Jadi orang yang pergi ke majelis ilmu itu pada hakikatnya dia sedang mempermudah langkahnya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi sampai di majelis ilmu dia duduk, majelis ilmunya dipenuhi sama malaikat. Malaikat nanti pulang laporan sama Allah, dan Allah berkata di hadapan para malaikatnya, tidak berdiri mereka yang hadir kecuali apa? Diampuni dosa-dosanya. Malaikat ada yang protes, ya Rabb, gak semua yang datang menuntut ilmu. Ada yang datang karena hajat lain. Gak semuanya menuntut ilmu. Apa jawab Allah? Humul qaum la yashqa bihim jalisun. Semuanya tetap diberikan, karena mereka ada sekelompok orang yang duduk bersama mereka gak akan celaka. Jadi majelisnya diberkahi, maka yang duduk walaupun seandainya niatnya gak seperti yang lain menuntut ilmu, tetap dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau niatnya menuntut ilmu di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du fahadihi masailun mukhtasaratun min ba'di kutubin hujjatil Islam Al-Ghazali. Beliau mengatakan dalam kitab ini ringkasan daripada kitab-kitabnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ghaliban sebagian besar di kitab ini ringkasan dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Man arafaha wa amila biha, siapa yang mengetahui dan mengamalkannya, narju minallahi ayyakuna min ahlil ilmi, maka saya berharap atau kami berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang tersebut min ahlil ilmi, orang yang menuntut ilmu zahiran wa batinan. Wabillahi taufiq. Jadi ini doanya penyusun kitab ini yang mengetahui, mempelajari kitab ini dan ngamalkan, semoga digolongkan oleh Allah sebagai orang yang menuntut ilmu zahiran wa batinan. Insyaallah di kajian yang akan datang kita masuk ke bab berikutnya, rukun Islam, rukun iman, dan kita masuk ke fikihnya. Kita masuk ke kajian fikihnya, fikih yang singkat, ilmu-ilmu pengetahuan ibadah kita keseharian, bagaimana wudu, bagaimana syaratnya orang mau sholat, bagaimana tata caranya sholat, apa yang membatalkan wudu, kalau nggak pegang wudu yang diharamkan apa saja, kalau wanita sedang haid yang diharamkan apa saja, yang bersangkutan dengan istri kita bisa kita ajarkan juga kepada istri kita. Insya Allah kita dikasih istiqomah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk sementara karena kondisinya masih pandemi seperti ini, maka pengajian ini diselenggarakan 1 bulan 2 kali. Nanti kalau ke depan sudah enak satu minggu sekali insya Allah. Tapi untuk saat ini
Nah, kita ambil 1 bulan 2 kali supaya gampang ngapalkannya, yaitu bulan pertama, Selasa bulan pertama dan Selasa akhir bulan. Kalau Selasa pertama sama Selasa ketiga nanti takutnya orang susah. Selasa ketiganya yang kapan? Diambil gampangnya saja Selasa pertama dan Selasa akhir bulan. Jadi minggu besok nggak ada, minggu besoknya lagi nggak ada, minggu besoknya ada. Terakhir akhir bulan ada. Kemudian setelah akhir bulan ya Selasa berikutnya kan awal bulan ada lagi. Jadi untuk saat ini kita mulai di Selasa pertama dan Selasa yang terakhir akhir bulan. Kita mulai seperti tadi jam 8 kurang seperempat baca Fatihul Haddad sampai jam 8 atau jam 8 lebih 5. Setelah itu kita lanjut kajian kitab sirah An-Nafahatu Al-Aitariyah, kemudian juga kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di musim seperti ini kita diberikan keselamatan sama Allah, dijauhkan oleh Allah dari perkara-perkara yang tidak kita sukai. Yang sedang sakit di antara kita diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sedang kesusahan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya orang tua dipanjangkan usia orang tuanya oleh Allah taala dalam keadaan sehat wal afiat, dijadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang orang tuanya sudah wafat diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dijadikan kuburnya tangan-tangan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan telah diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad, dimasukkan ke dalam surga bersama dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala man ahiban Ahmad bin Zaid al-Habsyi, wa ala man awashih Nur bin Azal, wa ala man ahiban Ali bin Muhammad al-Habsyi, wa ala man wasil walid Muhammad bin Salim al-Hafid, an wadkhilna fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتكبر جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واخلقني في ديوان ساداتي واسلكني سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاء راغب في رضاك مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا إمام الرسل يا سندي، الله الله أنت باب الله معتمدي قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى سقيم سوى سقيم سوى يا حبيبي يا إمام الرسل
خير من فوق الثرى أثرى الله الله طاهر الأخلاق والشيم يا حبيبي يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله وسلم وبارك